Perkenalkan, nama saya Nemesia Celsiana Nahi dari kelas 11D. Pada hari ini saya akan menjelaskan demokrasi Pancasila pada Orde Baru dan demokrasi era reformasi. Nah, teman-teman, yang pertama kita masuk dalam demokrasi Pancasila pada Orde Baru, mulai dari 1996 sampai 1998. Nah, pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, demokrasi Pancasila digunakan sebagai dasar sistem politik, tetapi pelaksanaannya cenderung otoriter. Nah, pemerintah menekan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun mengabaikan kebebasan rakyat, mulai dari sistem politik dikontrol, kebebasan berpendapat dibatasi, dan oposisi ditekan. Nah, ada juga ciri-ciri dari demokrasi Pancasila pada Orde Baru, yaitu sentralisasi kekuasaan di tangan presiden, pemilu hanya formalitas, hasilnya dapat diprediksi, peran militer besar dalam pemerintah atau DWI, fungsi ABRI, dan yang terakhir pembatasan kebebasan pers dan juga berekspresi. Nah, teman-teman, ada juga beberapa contoh yang saya ambil. Yang pertama, Golkar selalu menang dalam setiap pemilu, mulai dari tahun 1971 sampai 1997. Yang kedua, 3 partai politik, Golkar, PPP, dan PDIP atau penyederhanaan partai, pemberedalan media seperti Tempo dan Detik tahun 1994. Dan yang terakhir, mahasiswa dan tokoh kritis seperti para aktivis sering ditangkap. Yang kedua, demokrasi era reformasi, mulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Nah, setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi. Demokrasi berkembang lebih terbuka, partisipatif, dan transparan. Rakyat memiliki hak lebih luas untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan mengawasi pemerintah. Nah, teman-teman, ada juga ciri-ciri, yaitu pemilu langsung, pemilu bebas, dan adil. Nah, banyak partai politik ikut pemilu. Nah, kebebasan pers dan berekspresi lebih dijamin. Lembaga demokrasi independen berkembang, seperti KPK, KPU, dan Bawaslu.